Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saundra Maijara Saun dari Prodi Informatika dengan nomor induk mahasiswa 0624010006. Di sini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat database di PHP MyAdmin dan ikuti terus kelanjutannya. Langkah yang pertama, pastikan komputer atau laptop Anda terhubung dengan internet. Lalu kita akan membuka XAMPP Control Panel dan merun modul Apache dan MySQL. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam browser dan membuka localhost PHP MyAdmin. Nanti akan masuk ke dalam laman seperti ini. Langkah selanjutnya membuat basis data. Kalian tinggal klik basis data di atas ini, lalu membuat namanya. Misal, rumah sakit. Tinggal kita klik buat ini, dan database berhasil dibuat. Kalian juga bisa menghapus database dengan klik seperti ini, lalu kita klik hapus, dan klik hapus ini. Tapi kita tidak akan melakukan hal itu sekarang. Kita akan masuk ke dalam database rumah sakit tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database rumah sakit. Misal nama tabelnya adalah pasien dengan jumlah kolom 4. Lalu akan muncul laman field seperti ini. Yang pertama kita akan isi ID pasien. Yang kedua, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk ID pasien, kita menggunakan jenis integer dengan panjang 3. Lalu kita akan membuat ID pasien menjadi primary key dan nyalakan auto increment-nya. Lalu untuk nama pasien, kita akan menggunakan varchar dengan panjang nilai 30. Untuk alamat pasien, kita akan menggunakan varchar dengan panjang nilai 100. Untuk jenis kelamin, kita akan menggunakan integer dengan panjang 1. Jika sudah, kita akan klik tombol simpan. Lalu akan muncul laman seperti di layar. Selanjutnya, kita akan membuat tabel lainnya untuk database rumah sakit. Caranya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Kita akan membuat namanya, misalnya administrator dengan jumlah kolom 3. Lalu kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dari tabel administrator ini. Nah, misalnya di sini saya udah buat untuk file ID admin. Di sini ada jenisnya integer dengan panjang nilai 3 dan indeks primary key dengan auto increment. Lalu ada field nama admin dengan jenis varchar, panjang nilainya 30, dan yang terakhir ada field waktu jaga dengan jenisnya varchar dan panjangnya 100. Lalu kita akan membuat tabel untuk database rumah sakit lainnya. Nah, selanjutnya ada tabel dokter dengan field yang di dalamnya adalah ID dokter dengan jenis integer panjangnya 3 dengan indeks primary key dengan auto increment. Lalu ada nama dokter jenisnya varchar dengan panjang 30. Lalu ada alamat dokter jenisnya varchar panjangnya 100. Lalu ada tanggal lahir, kita menggunakan jenis date. Lalu selanjutnya ada nomor HP dengan jenis varchar panjangnya 15. Lalu selanjutnya ada field specialist dengan jenis varchar panjangnya 30. Lalu yang terakhir ada waktu kerja dengan jenisnya integer panjangnya 100. Selanjutnya ada tabel dokter admin dengan field ID data dengan jenis integer panjangnya 3, indeksnya primary key dan auto increment. Lalu ada ID dokter jenis integer panjangnya 5 dan ID admin jenisnya integer panjangnya 5. Tabel selanjutnya adalah pasien dokter dengan field ID
jenisnya integer, panjangnya 3, dengan indeks primary key dan auto increment. Lalu ada field ID dokter, jenisnya integer, panjangnya 3, lalu ID pasien, jenisnya integer, panjangnya 3, lalu ada waktu periksa, kita menggunakan jenisnya date, dan field untuk resep dengan jenisnya varchar, panjangnya 100. Lalu kita simpan. Nah, tabel yang terakhir namanya adalah tabel daftar dengan field ID daftar, jenisnya integer, panjangnya 3, dan field ID pasien, jenisnya integer, dan panjangnya 3. Lalu kita save, dan tabel kita di database rumah sakit bentuknya akan seperti ini. Nah, tabel-tabel yang setelah kita buat ini, kita akan relasikan dengan klik tombol designer ini yang berada di pojok kanan atas. Lalu lamannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita akan atur posisi tabel agar mudah dibaca. Misalnya dokter adminnya di atas ini, untuk dokternya di bawahnya, administratornya di samping dari dokter admin, lalu tabel daftarnya di sampingnya, pasien dokternya ada di samping sini, dan untuk pasiennya di bawah daftar. Selanjutnya, ketika kita ingin melakukan sebuah relasi, kita akan masuk ke dokter admin terlebih dahulu, lalu di strukturnya, di bagian lainnya, ID dokter, lalu kita klik yang indeks ini dan klik OK. Selanjutnya untuk ID admin kita juga akan membuat menjadi foreign key. Caranya seperti tadi. Selanjutnya ke tabel daftar, kita akan menjadikan foreign key pada ID pasien dan ID daftar. Dan untuk selanjutnya, di tabel pasien dokter, untuk foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Selanjutnya, kita akan membuat relasi kepada tabel-tabel di database rumah sakit tadi. Kita masuk ke dalam menu designer dan atur kembali ininya. Dokter, lalu ada dokter admin, administrator, lalu ada pasien dokter, daftar, dan pasien. Kita agak renggangkan agar kita dapat melihat untuk relasi-relasi yang diberikan. Lalu kita klik menu yang ada di samping dan klik Create Relationship. Di sini misal ada di tabel pasien, di primary key-nya ada ID pasien ini, kita gabungkan dengan ID pasien ini yang ada di tabel pasien dokter. Ininya kita pilih Cascade di on delete dan Cascade di on update. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita akan buat relationship itu di semua tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu untuk hasil akhirnya akan terjadi seperti ini untuk relasi-relasinya.